Baik, selamat pagi Pak Amin Wijoyo selaku dosen pengampu akuntansi menengah 2 dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, kelompok kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Felicia dengan NIM 2021-5005, lalu Natalie Jonathan dengan NIM 2021-5008, lalu saya sendiri Danila Rachel Ong dengan NIM 2021-521, dan yang terakhir ada Michael dengan NIM 2021-547. Nah, kelompok kami di sini akan membahas terkait materi PSAK 2 yaitu laporan arus kas. Baik, di sini ada ruang lingkup dari PSAK 2 sendiri, yaitu pengguna laporan keuangan entitas berkepentingan untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan secara kas. Hal tersebut bersifat umum dan tidak bergantung pada aktivitas entitas, serta apakah kas dapat dipandang sebagai produk entitas seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Nah, pada dasarnya entitas membutuhkan kas dengan alasan yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas utama penghasil pendapatan atau Principal Revenue Producing Activities. Entitas membutuhkan kas untuk melaksanakan usahanya, melunasi kewajibannya, dan membagikan dividen kepada investor. Sehingga mensyaratkan seluruh entitas menyiapkan laporan arus kas untuk dilaporkan ke investor. Berikutnya ada manfaat informasi arus kas. Nah, laporan arus kas dapat menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya, termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuannya untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Nah, informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas dan setara kas, dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini dari arus kas masa depan dari berbagai entitas. Nah, di sini ada beberapa komponen arus kas. Yang pertama itu kita ada aktivitas investasi atau perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang kedua itu ada aktivitas operasi, adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan peminjaman entitas. Yang keempat ada arus kas itu sendiri, yaitu arus masuk dan arus keluar kas dari setara kas dan kasnya. Lalu ada laporan arus kas yang melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kas di sini terdiri dari saldo kas atau cash or hand dan rekening giro atau demand deposits. Yang terakhir ada setara kas atau cash equivalents, adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki saldo perubahan nilai yang tidak signifikan. Di sini kita akan membahas kas dan setara kas, yaitu tujuannya terlebih dahulu. Nah, setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi umumnya memenuhi kualifikasi setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai dampak aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Nah, informasi ini dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. Itu juga termasuk klasifikasinya. Lalu, suatu transaksi tunggal dapat mencakup beberapa arus kas yang diklasifikasikan secara berbeda. Sebagai contoh, jika pelunasan peminjaman bank mencakup keduanya, pokok pinjaman dan bunga, maka unsur bunga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, dan unsur pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Lalu kita masuk ke salah satu aktivitas dari arus kas, yaitu aktivitas operasi. Nah, jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari investasi operasi
diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi, seperti penerimaan kas dari penjualan, royalti, komisi, lalu pembayaran kas kepada supplier atau karyawan, dan sebagainya. Entitas dapat memiliki efek dan pinjaman yang diberikan atau securities and loans untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan yang dapat disamakan dengan persediaan yang diperoleh secara spesifik untuk dijual kembali yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Lalu yang terakhir ada uang muka atau cash advance dan pinjaman oleh lembaga keuangan umumnya diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi karena berkaitan dengan aktivitas utama penghasil pendapatan lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya akan dibawakan teman saya. Materi yang saya akan bahas yakni yang pertama mengenai aktivitas investasi. Apa sih aktivitas investasi itu? Aktivitas investasi itu merupakan perolehan dan juga pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas ataupun investasi jangka pendek yang dapat dikategorikan untuk mendapatkan uang atau kas. Nah, aktivitas investasi ini mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang menghasilkan kas di masa depan. Aktivitas investasi ini dibagi dua, yakni inflow dan outflow. Seperti namanya, inflow itu artinya penerimaan kas, sedangkan outflow itu pengeluaran kas. Nah, contoh-contoh dari aktivitas investasi inflow, yakni penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan juga aset jangka panjang lainnya. Ataupun penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan juga instrumen ekuitas entitas lain. Ataupun dari penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan juga pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Ataupun bisa dapat dari penerimaan kas dari future contract, forward contract, option contract, dan juga subkontrak, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Kemudian ada contoh dari outflow. Contoh dari outflow itu pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud, dan juga aset jangka panjang. Ataupun dari pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang ataupun instrumen ekuitas entitas lain. Ataupun dari pembayaran kas untuk future contract, forward contract, option contract, dan juga swap contract untuk tujuan diperjualbelikan. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan juga pinjaman entitas. Aktivitas ini berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh penyedia modal maupun entitas. Aktivitas pendanaan ini sendiri itu juga dibagi dua, yakni aktivitas inflow dan juga outflow. Contoh dari inflow, yakni penerimaan kas dari emisi saham ataupun instrumen modal lainnya, ataupun dari penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan juga pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan contoh dari outflow, yakni pembiayaan kas kepada pemilik untuk menarik ataupun menebus saham entitas, ataupun dari pelunasan pinjaman, serta pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Baik, kita akan masuk ke materi pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas itu dapat melaporkan arus kas dari aktivitas operasi itu menggunakan salah satu metode, yakni metode langsung ataupun metode tidak langsung. Metode langsung itu apa? Metode langsung itu merupakan metode kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan juga pembayaran kas bruto yang diungkapkan. Sedangkan materi tidak langsung itu merupakan metode laba rugi yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan, ataupun akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu, masa depan, dan juga pos penghasilan ataupun beban yang berhubungan dengan arus kas investasi ataupun pendanaan. Nah, perusahaan itu sendiri sebenarnya dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, yang dimana
Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Yang dimana dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan juga pengeluaran kas bruto itu dapat diperoleh baik dari catatan akuntansi perusahaan ataupun dari penyesuaian penjualan, beban pokok penjualan, dan juga pos-pos lain, yang dimana dalam laporan laba rugi itu terdapat perubahan persediaan piutang usaha dan juga hutang usaha selama periode berjalan, ataupun dari pos-pos bukan kas lainnya, serta dari pos yang berkaitan dengan arus kas investasi dan juga pendanaan. Kemudian kita akan masuk ke materi pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, entitas itu melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan juga pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan juga pendanaan, kecuali arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan, serta arus kas dari aktivitas lembaga keuangan. Item-item yang dapat dilaporkan dari arus kas itu yang pertama, penerimaan dan juga pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Ataupun yang kedua, yakni penerimaan dan juga pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan juga jangka waktu yang singkat. Nah, contoh-contoh yang nomor satu itu, yang mana yang pertama ada penerimaan dari pembayaran rekening giro, kemudian yang kedua ada dana pelanggan yang dikelola oleh perusahaan investasi, dan yang ketiga adalah sewa yang ditagih oleh pengelola dan selanjutnya disetor kepada pemilik properti. Kemudian yang contoh-contoh dari yang kedua, yakni yang pertama transaksi kartu kredit para nasabah, kemudian pembelian dan juga penjualan surat-surat berharga, serta pinjaman jangka pendek lain dengan jangka waktu 3 bulan ataupun kurang. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana arus kas dalam valuta asing. Nah, di sini arus kasnya itu timbul dari valuta asing itu dicatat dalam mata uang fungsional entitas dikali dengan jumlah valuta asing dengan valuta asingnya pada si tanggal transaksinya tersebut. Nah, di sini arus kas kalau misalnya si arus kas entitas di luar negeri itu dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kasnya. Di sini dalam PSAK 10 baik, saya selanjutnya akan menjelaskan bagaimana arus kas dalam valuta asing. Di sini arus kasnya ini didominasikan dalam valuta asing dengan cara konsisten dalam PSAK 10 yaitu perubahan kurs valuta asing. Kurs valuta asing. Contohnya tuh kurs rata-rata pada periode 2020 dapat digunakan untuk pencatatan transaksi dalam valuta asing atau penjabaran arus kas entitas anak di luar negeri. Nah, di sini arus kas timbulnya itu dalam valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional entitas dikali dengan jumlah valuta asing pada tanggal transaksi arus kasnya. Di sini arus kas entitas anak di luar negeri itu dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kasnya. Kemudian kalau misalnya adanya keuntungan sama kerugian yang belum direalisasikan dan timbul dari perubahan si kurs valuta asingnya itu kita sebutnya itu bukan dari arus kas. Kemudian dampak dari perubahan kurs dan kas valuta asingnya itu dilaporkan dalam laporan arus kas untuk rekonsiliasi saldo awal dan akhir pada dari kas dan setara kas. Selanjutnya bunga dan dividen. Nah, di sini arus kas dari bunga dividennya itu diterima dan dibayarkan secara masing-masing dan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten dari antara periode sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, jumlah bayaran yang dibayarkan selama satu periode itu diungkapkan dalam laporan arus kas baik secara telah diakui secara beban dalam laba rugi ataupun secara biaya pinjaman. Di sini bunga yang dibayarkan dalam
maksud saya bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima oleh lembaga keuangan biasanya diklasifikasikan sebagai kas operasi. Nah, kalau misalnya dari awal udah tidak ada kesepakatan mengenai bagaimana kesepakatan antara klasifikasi si arus kas yang bunga yang dibayarkan ini, itu dapat mempengaruhi laba rugi. Sehingga karena bunga yang dibayarkan itu merupakan biaya yang diperolehan sumber daya keuangan atau sebagai imbalan dari hasil investasi. Kemudian yang terakhir itu kalau misalnya dividen yang dibayarkan, itu diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Jadi sehingga si dividen yang dibayarin itu dapat menentukan apa aja kemampuan entitas membayar dividen dari kas arus operasi. Kemudian pajak penghasilan dan investasi pada entitas anak, asosiasi, dan ventura bersama. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak penghasilan. Di pajak penghasilan ini, dia arus kasnya itu timbul dari pajak penghasilan yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, kecuali dia dapat dari awal diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Kalau misalnya arus kas pajaknya itu diidentifikasikan dengan transaksi individual yang dapat menimbulkan arus kas, maka harus diklasifikasiin sebagai aktivitas pendanaan atau investasi sesuai jenis aktivanya tersebut. Kemudian investasi pada entitas anak, asosiasi, dan ventura bersama. Di sini jika akuntansi untuk menginvestasi pada entitas asosiasi dan ventura dan bersama atau anak itu dicatat dengan metode ekuitas atau metode biaya, sehingga investor dapat membatasi laporannya dalam arus kas yang terjadi antara investor dan investee. Kemudian ini ada perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain. Itu jika adanya gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain itu harus disajiin secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Nah, di sini ada di investasi itu mengungkapkan ada hal-hal berikut secara gabungan, sehubungan dengan perolehan dan kehilangan atas entitas anak dan bisnis lain dalam satu periode itu adanya yang pertama ada jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima, lalu bagian dari imbalan yang terdiri dari kas, jumlah kas yang setara dalam entitas anak atau bisnis di mana pengendalian diperoleh atau hilang. Nah, yang terakhir adanya jumlah aset dan liabilities selain kas yang setara dalam entitas anak atau bisnis yang diringkas berdasarkan kategori utamanya. Nah, di sini kalau dalam penyajiannya itu harus sesuai dengan pos tunggal bersama-sama dan pengungkapannya itu terdiri atas jumlah aset dan liabilities yang diperoleh dan dilepaskan. Sehingga dapat membantu bagaimana membedakannya, mana cash flow yang timbul di bagian aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian ada poin-poin lain lagi berikut, kalau di mana PSAK 65 entitas investasi yaitu laporan keuangan konsolidasi yang tidak perlu menerapkan paragraf 40C atau 40D untuk investasi dalam entitas anak yang disyaratkan untuk ukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, di sini penyajian dalam arus kasnya itu yang tadi sudah saya jelasin ya, kalau dia tuh harus bersama-sama dan pengumpulannya tersendiri-sendiri dalam jumlah aset dan liabilities. Kemudian jumlah kas gabungan yang terima dan dibayarkan itu yang sebagai imbalan harus dilaporkan dalam arus neto kas dan diperoleh atau dilepaskan sebagai bagian dari transaksi, peristiwa, dan perubahan keadaan. Dan arus kas yang timbul dari perubahan kepemilikan ke atas kepentingan yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian itu diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Dan kalau misalnya yang terakhir ada perubahan kepemilikan atas kepentingan entitas anak, itu dicatat sebagai transaksi ekuitas, kecuali entitas anaknya itu dimiliki oleh investasi dan disyaratkan untuk ukur pada nilai wajar di laba ruginya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang transaksi non-cash atau non-cash. Transaksi non-cash ini tidak dimasukkan ke dalam laporan cash flow. Nah, contoh dari transaksi non-cash ini ada perolehan aset dari kredit ataupun sewa, akuisisi entitas dari penerbitan saham ataupun konversi utang menjadi saham. Jadi transaksi non-cash ini tidak dimasukkan ke dalam cash flow dan dipisahkan untuk dihitungkan terpisah selanjutnya.
Kemudian yang dibahas adalah komponen kas dan setara dengan kas. Pengungkapan komponen kas dan setara kas dengan menyajikan rekonsiliasi jumlah dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dalam laporan posisi keuangan. Jadi komponen kas dan setara dengan kas ini akan diposisikan di dalam tabel yang sama. Kemudian pengungkapan lainnya itu entitas mengungkapkan sejumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta komentar manajemen. Pengungkapan informasi ini dapat mencakup jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan, namun masih tersedia untuk aktivitas operasi masa depan atau untuk menyelesaikan komitmen modal. Kemudian jumlah gabungan arus kas yang mencerminkan peningkatan kapasitas operasi yang terpisah dari arus kas, kemudian jumlah kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dari setiap segmen yang dilaporkan. Pengungkapan terpisah arus kas ini mencerminkan peningkatan kapasitas operasi yang bergunanya untuk apa? Bergunanya untuk menentukan apakah entitas secara memadai dalam memelihara kapasitas operasi melalui investasi. Namun, pengungkapan arus kas secara segmen juga digunakan untuk memahami hubungan antara arus kas bisnis sebagai komponen dan keragaman arus kas secara segmen. Kemudian yang dibahas lagi adalah tanggal efektif dan penarikan, di mana penerapan penyataan untuk periode tahun buku dimulai setelah tanggal 1 Januari 2011, sementara untuk penyesuaian aktivitas investasi dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Baik, selanjutnya saya dan Nila akan membahas terkait kasus contoh laporan arus kas. Nah, yang pertama itu adalah laporan arus kas untuk entitas bukan lembaga keuangan. Nah, informasi dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dan laporan posisi keuangan disajikan untuk memperlihatkan penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Berikut gambarannya. Nah, di sini telah disajikan laporan arus kas dengan metode langsung dan tidak langsung. Pertama-tama kita akan menganalisa apa sih bedanya dari kedua metode ini. Nah, laporan arus kas metode langsung adalah metode pembuatan laporan arus kas di mana informasi arus kas aktual menggunakan basis kas dibanding informasi akrual atau akrual basis. Nah, dari komponen arus kas dari aktivitas operasional perusahaan digunakan. Nah, laporan keuangan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung mudah dibaca karena laporannya itu mencantumkan semua penerimaan dan pembayaran kas kepada objek tertentu selama periode berjalan. Laporan arus kas metode tidak langsung menghitung pergerakan arus kas dari aktivitas operasional dengan menggunakan informasi akuntansi akrual dan selalu dimulai dengan nilai laba bersihnya. Laba bersih kemudian disesuaikan dari perubahan dalam akun aset dan kewajiban di laporan neraca. Perbedaan tersebut yang akan menambah atau mengurangi nilai laba bersih untuk mendapatkan nilai arus kas dari aktivitas operasional. Sedangkan untuk metode langsung, satu-satunya bagian dari yang terlihat berbeda dalam penyajiannya adalah pada bagian arus kas dari aktivitas operasional. Nah, metode langsung hanya mencantumkan total penerimaan kas dan pembayaran yang dilakukan selama periode operasional berjalan. Oke. Kita masuk ke perbedaan yang pertama dari laporan arus kas langsung dan tidak langsung itu dapat dilihat dari cara penyusunannya. Pada metode langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan pada buku kas or bank. Untuk menggunakan metode ini, kita harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Nah, kita pindah ke sebelahnya, sedangkan pada metode tidak langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Dengan metode ini, laba rugi bersih harus disesuaikan dengan cara mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan, atau pembayaran kas untuk kegiatan operasional di masa lalu dan masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan penerimaan. Jadi kesimpulannya dari kedua metode ini, perbedaan metode langsung dan tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas itu tidak terlalu signifikan berbeda. Bedanya itu pemilihan metode ini hanya mempengaruhi bagian dari kegiatan operasional perusahaan, sedangkan bagian dari kegiatan investasi dan pembiayaan akan tetap sama. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya terkait asal-usul perhitungannya. Contoh yang pertama yakni perolehan pengendalian atas entitas anak. Nah, selama periode ini, contohnya perusahaan itu membeli anak perusahaan X, yang dimana nilai wajar dari aktiva yang diperoleh dari aktivitas kewajiban yang dimana diasumsikan sebagai berikut, yakni kas sebesar 40, persediaan 100, piutang dagang 100,
tanah, bangunan, dan juga peralatan 650, hutang dagang 100, hutang jangka panjang 200, yang dimana kita tambah jumlahkan, didapat hasilnya 590, kemudian kita kurangkan kas kembali sebesar 40, sehingga didapatkan arus kas dari perolehan anak perusahaan sebesar 550. Kemudian aset tetap, yang dimana selama periode ini perubahan memperoleh aset tetap digabungkan dengan nilai total 1.250, yang dimana sebesar 500 itu diantaranya diperoleh melalui sewa pembiayaan, pembayaran kas sebesar 350 yang digunakan untuk membeli aset tetap. Kemudian yang C, kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu terdiri dari kas di tangan dan juga saldo di bank, yang dimana investasi dalam instrumen pasar uang, yang dimana kas dan setara kas itu dalam laporan arus kas meliputi jumlah-jumlah neraca berikut ini, yakni kas dan saldo bank. Contohnya pada tahun ini itu sebesar 40, sedangkan di tahun sebelumnya sebesar 25. Kemudian investasi jangka pendek di tahun ini 190, sedangkan di tahun sebelumnya 135. Kita tambahkan didapatkan hasilnya 230 dan juga 160, yang dimana itu merupakan kas dan setara kas yang dilaporkan sebelumnya. Kemudian kita kurangkan dari dampak perubahan valuta, yakni di tahun sebelumnya itu terdapat 40, sehingga didapatkan kita kurangkan, didapatkan kas dan setara kas dinyatakan kembali, yakni sebesar 230 dan juga 120. Kemudian ada informasi segmen, yang dimana informasi segmen ini kita bagi 3, yakni segmen A, B, dan C, yang dimana arus kas itu terdiri dari operasi, investasi, dan pendanaan. Contohnya aktivitas investasi di segmen A, yakni 640, sedangkan di segmen B 160, segmen C 480, sedangkan aktivitas operasi di segmen A 1520, segmen B 140, sedangkan di C 1360. Kemudian aktivitas pendanaan, yang dimana segmen A itu 570, segmen B 220, dan C 790. Kemudian kita akan masuk ke rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Contohnya seperti pinjaman jangka panjang, yakni terdapat sebesar 1.650, 250, 200, dan juga 1.650. Kemudian kita kurangkan dengan liability sewa, seperti yang di soal ataupun di PPT, terdapat liability sewa di tahun kedua yakni 90, sedangkan di tahun keempat 900, dan yang ke tahun terakhir yakni 810. Kemudian kita kurangkan sehingga didapatkan utang jangka panjang. Kemudian metode tidak langsung, yang dimana sebagai alternatif dalam laporan arus kas, yang dimana dengan metode tidak langsung itu laba operasi perusahaan sebelum melakukan perubahan modal kerja kadang-kadang itu disajikan sebagai berikut, yakni pendapatan di luar pendapatan investasi, contohnya seperti di PPT didapat hasilnya 30, 650, kemudian kita kurangkan dengan biaya operasi di luar penyusutan, contohnya itu sebesar 26.910, kemudian didapat hasilnya yakni 3.740, itu sebagai laba operasi sebelum perubahan modal kerja. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh dari laporan arus kas untuk lembaga keuangan. Itu untuk periode yang terdekat. Kita awal-awalnya diawali dengan dibagi 3 dulu. Yang pertama dari ada aktivitas operasi, investasi, dan terakhir itu pendanaan. Nah, di operasi itu kita akan contohnya pertama ada penerimaan bunga dan komisi sebesar 28.447, pembayaran bunga yang harus dikurang itu sebesar 23.463. Lalu ada pembayaran piutang yang sebelumnya telah dihapus sebesar 237, dan pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok yang harus dikurang sebesar 997. Kita totalkan dan mendapatkan hasil sebesar 4.224. Kemudian kita akan menghitung di
kenaikan penurunan dalam aset si bagian operasinya. Itu adanya si dana jangka pendek, yaitu kita harus kurang sebesar 650, deposito yang dimiliki untuk tujuan pengendalian moneter itu sebesar 234, dana uang muka kepada pelanggan yang harus dikurang sebesar 228,8, kemudian kenaikan bersih piutang kartu kredit sebesar 360 yang harus dikurang, dan efek jangka pendek yang diperjualbelikan yang harus dikurang sebesar 120. Kalau yang tadi kan kita bahas yang aset, sekarang kita ngitungnya yang liabilities tapi masih di aktivitas operasi. Itu yang pertama ada deposito dari pelanggan sebesar 600 dan sertifikat deposito yang diperjualbelikan sebesar 200 yang harus dikurang. Kemudian kita akan mendapatkan dari kas neto aktivitas operasi ini sebelum pajak sebesar 3.440, kemudian ada kita kurang dengan pajak penghasilannya sebesar 100, kemudian kita dapat dari kas neto si aktivitas operasinya aja itu 3.340. Kemudian lanjut ke aktivitas si investasi. Itu pertama ada si pelepasan entitas anak Y, itu yang waktu saya menjelaskan bagaimana si investasi pada si Ventura bersama asosiasi seperti itu. Itu sebesar 50 dan dividen yang diterima sebesar 200 dan bunga yang diterima sebesar 300. Kemudian hasil penjualan efek yang tidak diperjualbelikan sebesar 1.200 dan pembelian efek yang tidak diperjualbelikan sebesar 600 yang harus dikurang dan pembelian aset tetap sebesar 500 yang harus dikurang. Nah, itu kita totalkan mendapatkan kas neto dari aktivitas investasinya itu sebesar 650. Kemudian lanjut kita yang terakhir ke bagian si aktivitas pendanaan. Itu pertama-tama kita harus diawali dengan penerbitan modal pinjaman sebesar 1.000 dan penerbitan saham preferen oleh entitas anak sebesar 800 dan pelunasan pinjaman jangka pendek sebesar 200 yang harus dikurang dan penurunan neto pinjaman lain sebesar 1.000 yang harus dikurang juga dan pembayaran dividen juga sebesar 400 yang harus dikurang. Kemudian kita totalkan menjadi kas neto dari si aktivitas pendanaan itu sebesar 200. Kemudian adanya si pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas itu sebesar 600. Itu kita bisa lihat adanya kenaikan neto kas dan setara kas sebesar 4.790. Kemudian ternyata ada si kas dan setara kas pada awal periode itu yang dari soal sebesar 4.050. Kemudian kita tambahkan, jadi si kas dan setara kas pada akhir periodenya itu total sebesar 8.840. Hitungan yang terakhir telah dijelaskan pada PSAK ini rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas financing, di mana ada ilustrasi kemungkinan cara untuk menyediakan pengungkapan seperti yang disyaratkan di paragraf sebelumnya yang telah dibahas oleh teman saya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa pada tahun 2000 tahun yang tidak diketahui ini, namun di tahun 2000 terdapat perubahan non-kas dari akuisisi pergerakan valuta asing dan juga perubahan nilai wajar, di mana terdapat pinjaman jangka panjang, kemudian ada masuk berkurang arus kas sehingga menyebabkan tahun 2000 selanjutnya perubahan non-kas menjadi 21.000. Arus kas menjadi 21.000 diakibatkan oleh perubahan non-kas. Kemudian selanjutnya ada pinjaman jangka pendek yang total 9.700, liabilitas sewa sebesar 3.500. Kemudian ada aset yang dimiliki untuk dilindungi nilai pinjaman jangka panjang. Hal ini menjadi pengurang di 675 dan menjadi penambah di bagian 150 di arus kasnya, sehingga menciptakan hasil jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan sebesar 35.325, 2.150 dari arus kas, itu berkurang, kemudian perubahan non-kas ini terdapat 300, 200, dan juga 25. Sehingga dari tahun 2000 pertama hingga 2000 kedua, kita bisa melihat bahwa ada kas yang berkurang, arus kas ini berkurang dari 35.325 menjadi 33.650. Sekian dari kelompok kami untuk mengenai presentasi PSAK tentang arus kas ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.